Betul. Oh iya. Bisa. Terus dia bisa. Atau perkenalkan nama saya Arta Ferni dengan NIM 25 62 12 01. Di video kali ini saya akan
Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti malam ini masuk kelompok kedua ya, Rin? Iya, Ibu. Luka dan mual dan muntah. Udah masuk ya, Rin? Yang kedua mual muntah ya. Oke, silahkan Arin sama Sera aja ini ya. Cuman dua ya? Kami bertiga, Ibu sama Najwa. Najwa belum masuk ya? Iya, belum di-uploadnya, Ibu. Oke, siap. Siapa dulu nih, Arin atau Sera? Arin dulu, Ibu. Oke, boleh. Arin silakan diputarkan videonya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arta Feni dengan NIM 25 30 61 62 12 01. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi dan farmakoterapi sistem GI dan pernapasan di topik mual dan muntah. Dengan studi kasus, seorang perempuan berusia 20 tahun datang ke klinik dengan keluhan mual dan muntah yang dialami sejak 2 hari terakhir. Pasien mengatakan muntah sebanyak 4 hingga 5 kali per hari disertai rasa lemas, pusing, dan nafsu makan yang menurun drastis. Pasien sedang dalam pengobatan infeksi saluran pernapasan atas menggunakan antibiotik azithromycin 500 mg sehari sekali yang sudah dikonsumsi sebanyak 3 hari. Azithromycin diketahui memiliki efek samping gastrointestinal berupa mual, muntah, dan diare yang cukup sering terjadi pada penggunaan klinis. Pasien tidak mengalami riwayat elektronis dan tidak mengkonsumsi obat lain selain antibiotik tersebut. Pemeriksaan fisik menunjukkan tekanan darah 100/70, nadi 98 kali per menit, frekuensi napas 20 kali per menit, suhu tubuh 37,8 derajat Celcius. Turgor kulit sedikit menurun sebagai tanda dehidrasi ringan dan nyeri tekan ringan pada regio epigastrium. Mual dan muntah yang terjadi diklasifikasi sebagai drug induced nausea and vomiting, yaitu kondisi mual dan muntah yang secara langsung dipicu oleh konsumsi suatu obat. Tidak ditemukan tanda bahaya seperti darah dalam muntah maupun penurunan kesadaran. Pada pelaksanaan awal difokuskan pada pemberian antiemetik dan rehidrasi oral sesuai pedoman tata laksana mual muntah. CPPT atau SOAP dengan subjek pasien perempuan 21 tahun mengeluh mual dan muntah sejak 2 hari, disertai lemas, pusing, dan nafsu makan menurun. Pasien mengkonsumsi antibiotik azithromycin sejak 3 hari lalu untuk pengobatan infeksi saluran pernapasan. Objektifnya, tekanan darah 170, nadinya 98 kali per menit, RR-nya 20 kali per menit, suhunya 37,8 derajat Celcius, muntahnya 4 hingga 5 kali per hari, turgor kulit sedikit menurun. Assessment, nausea and vomiting yang dipicu oleh penggunaan azithromycin, disertai tanda dehidrasi ringan. Plannya yang pertama, pendansetron 4 mg per oral, 2 kali sehari selama 3 hari. Kedua, domperidone 10 mg per oral, 3 kali sehari sebelum makan selama 3 hari. Ketiga, rehidrasi oral dengan larutan oralit. Keempat, lanjutkan azithromycin dengan diminum setelah makan. 5. Edukasi pasien untuk makan porsi kecil tapi sering dan menghindari makanan berlemak. DRP atau Drug Related Problem. Klasifikasi DRP-nya pertama, Adverse Drug Reaction, efek samping obat yang tidak dapat dihindari. Dengan uraian, pasien mengalami mual dan muntah akibat menggunakan azithromycin dan memiliki efek samping gastrointestinal, termasuk mual, muntah, dan diare. Meskipun efek ini umum terjadi, namun mengganggu kenyamanan dan kepatuhan terapi pasien. Kedua, ada perlu tambahan terapi, need for additional therapy. Dengan uraian, pasien memerlukan penambahan antiemetik, ondansetron,
dan prokinetik domperidon untuk mengatasi gejala mual dan muntah yang mengganggu aktivitas sehari-hari serta mengancam status hidrasi. Ketiga, ada kepatuhan pasien dengan uraian akibat mual dan muntah yang berat. Pasien berisiko menghentikan konsumsi azithromycin sebelum dosis tuntas. Diperlukan intervensi berupa konseling agar pasien tetap patuh menyelesaikan terapi antibiotiknya. Keempat, ada ABM. Langkah pertama yaitu ARS. Apakah ondansetron efektif dan aman digunakan sebagai antiemetik pada pasien mual dan muntah akibat efek samping antibiotik? Kedua, ada acquired dengan uraian mencari bukti dari PubMed, Cochrane Library, dan WHO mengenai efektivitas ondansetron dan domperidon sebagai terapi mual muntah yang diindustri obat. Ketiga, ada upright dengan uraian bukti dari meta-analisis dan RCT menunjukkan ondansetron antagonis 5-HT3 secara signifikan mengurangi frekuensi mual dan muntah dibanding placebo. Domperidon sebagai prokinetik terbukti efektif mempercepat pengosongan lambung dan mengurangi mual. Keduanya memiliki profil keamanan yang baik pada usia dewasa muda. Keempat, ada Flight dengan uraian ondansetron 4 mg per oral diberikan 2 kali sehari selama 3 hari dan domperidon 10 mg per oral 3 kali sehari sebelum makan. Azithromycin tetap dilanjutkan namun diminum sesudah makan untuk mengurangi iritasi lambung. Rehidrasi oral dilakukan untuk mencegah dehidrasi. Kelima, ada tes dengan uraian evaluasi dilakukan setelah 48 hingga 72 jam terapi. Frekuensi mual muntah, status dehidrasi, kepatuhan konsumsi azithromycin, dan ada tidaknya efek samping dari ondansetron maupun domperidon. Dengan kesimpulan, pasien perempuan berusia 21 tahun mengalami mual dan muntah yang disebabkan oleh efek samping penggunaan azithromycin. Kondisi ini dikenal sebagai drug-induced nausea and vomiting. Selain mual dan muntah, pasien juga menunjukkan tanda dehidrasi ringan yang perlu segera ditangani. Azithromycin memang diketahui memiliki efek samping pada saluran cerna yang cukup sering terjadi. Namun, terapi antibiotik ini tetap perlu dilanjutkan agar infeksi sembuh tuntas. Penanganan yang diberikan sudah sesuai bukti ilmiah, yaitu ondansetron untuk mengurangi mual dan muntah, domperidon untuk membantu kerja lambung, serta oralis untuk mengganti cairan hilang. Pasien juga diedukasi agar meminum azithromycin setelah makan supaya tidak semakin mengiritasi lambung. Dari analisis DRT, ditemukan 3 masalah terkait obat yang semuanya telah diatasi melalui pemberian terapi tambahan dan konseling kepada pasien. Evaluasi ulang perlu dilakukan dalam 48 hingga 72 jam untuk memastikan kondisi pasien membaik dan tidak ada efek samping baru yang muncul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rin, saya bingung. Di sini videonya ini speakernya mati. Tadi suaranya keluar dari mana? Dari Sera, Ibu. Enggak, maksudnya di video ini emang nggak direcord pakai suara ya? Langsung dari Zoom itu. Oh, iya itu pakai HP, Ibu. Soal pakai Zoom, itu pakai Zoom laptop Arin tuh susah, Ibu. Oh, laptopnya pecah ya suaranya ya? Ya, pecah-pecah putus-putus gitu, Ibu. Oh gitu, sip, sip. Oke, sip. Ibu ini langsung ke Sera ya, Ibu. Enggak, bentar dulu, Rin. Ini teh file PDF-nya yang di share drive kemarin ya? Ini langsung video kata Ibu kemarin. Langsung video aja, nggak usah pakai file. Oh, pakai file. Oke. Rin, boleh naik dikit, Rin. Oh, tapi boleh dipundurin, pundurin, mundurin sedikit, Rin. Arin share screen aja, ini file Arin, Ibu. Iya, mundur ke tadi case tadi. Nah, ini ya. Oh, ini itunya ya? Oh ya. Ini filenya, Ibu. Hmm, Oke. Jadi mual muntahnya karena apa?
Karena dia ini Bu, dia menggunakan antibiotik azithromycin karena buat pengobatan infeksi saluran pernapasan. Hmm, Efek samping dari azithromycin itu kan mual muntah. oke. Rin apa? Rin, ini linknya ini dua kasus Arin combine atau satu kasus? Dua kasus arin kombinasi, Bu. Oh gitu, pantesan soalnya sini ada ini kan footnote-nya ini ada beberapa, jadi saya mau maksudnya itu gimana Arin kombinasi? Apanya yang diambil dari masing-masing artikel misalnya? Kalau yang dari Hasler itu, ini Bu, sakitnya. Kalau yang dari Ong itu dia obatnya, Kemudian dari lasi ya, lasi dan pai, yaitu ambil itu pemeriksaan objektifnya. pemeriksaannya. Pemeriksaan pembuktian. Regi umum, apa? Oke, bisa, bisa. Coba ke bawah CPPT-nya, Ren. Hmm. Hmm. Obat ini obat dari artikel tadi ya? Atau obat yang Arin sarankan? Obat yang disarankan, Ibu. Ada juga dari jurnalnya. Ya. Gimana, Rin? Dari saran dan dari jurnal, Ibu. Dari yang Arin sarankan dan dari jurnal. Kenapa? Kan dia bilang dugaannya mual muntahnya karena penggunaan azithromycin. Ya, Iya, Ibu. asesmennya. Kenapa azithromycinnya tetap dilanjutkan? Gak ganti. Pertimbangannya Biar apa? gak resisten, Ibu. Biar selesai pengobatan yang menggunakan azithromycin itu. Mm-mm. Kemudian, jadi gimana mual muntahnya? Mual muntahnya dipakai obat ondansetron sama dompe. Biar nggak hidrasi, pakai Oralit. Memang parah ya? Berapa kali di sini? Mual muntahnya di CPPT aja. Di Dia CPPT itu mual ada muntahnya rentasannya. 4 sampai 5 kali dalam sehari, Bu. Nih, perharinya 4 sampai 5 kali. Hmm. Enggak ini nih, dua artikel di Combine ini takutnya itu eh, eksaserbasi apa ya eksaserbasi itu berlebih-lebihan responnya gitu loh, Rin. Nah, bagus juga sih cuman nah coba nanti minta filenya saya mau cek dulu. Baik, Oke, Ibu. kemudian lanjut ke bawah Rin ke DRP-nya. ADR. ADR-nya karena Efek samping dari azithromycin, Ibu. iya, biasanya kalau ADR itu sarannya di ini digantikan yang kerjanya sama, gantikan dengan kerjanya sama, ataukah di ini perlu tambahan terapi, perlu tambahan terapi untuk
Untuk mual muntahnya, Ibu. Ini. Iya, coba. Rin, Iya, biasanya Ibu. mual muntah yang pakai kelompok, ini ada dua loh, ini ada dua nih, ada dua domperidon dengan ondansetron. Ondansetron 5-HT, biasanya itu yang mual muntah hebat ya. Mual Iya, muntah Ibu. hebat kan sama nggak nyaman di ini di tadinya dia ditujukan untuk mual muntah kemoterapi, namun banyak juga digunakan pada ibu hamil. Nah, di sini Arin malah combine dua dua antiemetik di sini. Combine. Perlu tambahan terapi. Oke. Sebenarnya kalau antibiotika, kalau pas saat penggunaannya kemudian memberikan reaksi yang tidak diinginkan bisa di switch loh. Bisa ditukar, diganti dengan yang lebih ringan efeknya yang kerjanya sama gitu. Kemarin tuh pernah kan kejadian apalagi tuh oh, di antibiotika tuh ada pernah kami di bayi pakai apa dikasih sama dokter tuh ya langsung bercak menghitam wajahnya itu langsung saya stop itu ya antibiotika tuh kayak gitu kan makanya kan ada uji alerginya kan jadi kalau responnya kan kalau mau muntah hebat berarti ya nggak efektif berarti pengobatannya bisa jadi pas habis makan itu malah keluar kan tetap resistensi juga. Nah, ini perlu di cek kembali. Baik, Kepatuhan Ibu. pasien. Karena dia mual nggak enak gitu, jadi dia nggak patuh makan azitromisinnya gitu ya. Iya, karena dia udah ngerasa mual muntah, jadinya dia berhentiin, Bu, azithromycinnya. Iya kan, jadi kan nggak patuh kan, tetap aja resisten juga. Enggak, dia enak dilaporkan di switch antibiotika daripada dia merasa enggak ini diberhentikan sendiri. Oke, itu harus diperhatian Rin. Lanjut bawah Rin. IBM, apakah efektif? Oh, ya. Jawabannya apa? Enggak efektif. Karena harus ganti antibiotik ya, Bu. Enggak, maksudnya ini enggak. Ini bisa 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 satu arah, tapi bisa ada juga kalau Mas bisa misalnya mengikutin runtut dari kasus atau bisa ini menjadi pertanyaan tersendiri bisa juga. Cuman tergantung buktinya. Arin menemukan bukti apa dengan pertanyaan ini? Buktinya PubMed sebagai terapi momentan yang diusi obat indusnya. Nah, coba dulu. Kalau mual muntah, jadi jangan jangan lupa kembali lihat buku textbooknya yang untuk mual muntah yang diinduksi karena obat itu bisa obat apa saja, ya kan? Terus gue ada di sini. Nah, antibiotiknya itu juga terapi indus kalau sitotoksik lebih banyak. Terus kalau antibiotika juga enggak.
Oke, oke. Banyaknya obat kemo, Rin, yang menginduksi mual muntah hebat itu obat kemo. Kalau antibiotika yang lain itu nggak seperti itu banyaknya. Ya, kemudian, nah yang level 3 ini, Rin, eh, maksudnya tahap 3, Uprise. Tuh, Uprise ini Arin cuma bilang aja kalau RCT berarti dia skor 3 nggak? Kalau RCT masuk 3, kalau satu meta analisis, systematic review, di dua ada guideline, di tiga RCT enggak? Atau RCT ini yang keempat atau kelima. Jadi bukan narasi seperti ini ya, nilai aja. Kalau kalau dia merupakan rata meta analisis dan RCT berarti dia masuk kelas 2 gitu. Karena ini yang mau dimasukkan ke dalam ini yang tahap 4. Erin, yang ini oh, dia coba menggunakan ondansetron dan domperidon itu ya untuk mual muntah terhadap senyawa mual muntah yang diinduksi karena obat. Ternyata yang diinduksi karena obat tuh sebagian besar tuh obat-obat kemo. Kalau antibiotika yang penggunaan oral lainnya tuh enggak separah itu gitu. Oke, itu dipastikan kembali. Kemudian yang keempat, cerita apa nih yang keempat? Ini emang memang artikelnya menulis seperti ini ya, Ren? Iya, Ibu, dari Covington itu. Ya, Covington memang menulis begitu ya. Mm-mm. Memang pada pengguna azithromycin pada kondisi apa? Pada kondisi dia make ini, Bu, buat pengobatan saluran pernafasan. PPOK? Kondisinya apa? Buat pengobatan saluran pernafasan. Makanya make azithromycin itu. Iya, saluran pernapasannya apa? TB? Infeksi apa? Eh, boleh buka jurnalnya nggak, Ibu? Boleh, boleh. Kita pastikan gitu. Pengizam awal bukan. Oh, pneumonia ya.
Mm, mm, mm. Temurin. Ibu, Mas Arin cari, Bu. Oh iya, gini aja. Lin, ternyata combine antara ketiga obat tadi, azithromycin, kemudian ada ondansetron dan domperidone itu sendiri, justru dia high risk loh. High risk untuk banyak case-nya menceritakan dia memperpanjang interval QT-nya. Ya, nanti coba dicari lagi artikelnya yang saling support gitu. Ini emang artikel itu emang kayak gitu. Kita cari eh, kata kuncinya obat tadi, kemudian karena melihat interaksinya, tentu saja apakah interaksinya itu menguntungkan atau merugikan. Nah, namun tetap aja pasti ada yang pro, ada yang kontra. Nah, lihat mana yang lebih banyak kemanfaatannya. Ya, oke, gitu Baik, aja, Ibu. Arin. Mungkin langsung ke Vera. Sarah. Ada yang ditanyakan, Arin? Belum ada, Ibu. Oh, belum. Boleh ke Vera dulu. PubMed ya, nyarinya di PubMed. Era Aureliana Bella. Di sini saya akan presentasikan hasil studi kasus saya tentang mual dan muntah. Yang pertama ada studi kasus. Seorang wanita berusia 28 tahun, hamil 10 minggu, G1 POAO, datang ke poli rawat jalan dengan keluhan mual dan muntah 3-5 kali per hari yang sudah berlangsung selama 5 hari. Gejala terasa berat terutama di pagi hari dan membuat pasien sulit makan serta minum. Kondisi ini dikenal sebagai nose and vomiting of pregnancy (NPP) dan merupakan keluhan yang sangat umum pada trimester pertama kehamilan. Pasien tidak memiliki riwayat penyakit kronis dan tidak sedang mengkonsumsi obat rutin apapun sebelumnya. Tidak ada keluhan demam, nyeri perut hebat, maupun BAB berdarah. Pasien belum mendapat penanganan medis apapun untuk keluhannya sehingga kondisinya semakin memburuk. Pemeriksaan fisik menunjukkan keadaan umum lemah, tekanan darah 100/70 mmHg, nadi 96 kali per menit, turgor kulit menurun, dan mukosa mulut kering. Hasil laboratorium kalium
K plus 3,0 mEq per L rendah, natrium 133 mEq per L, dan keton rutin plus 2. Temuan ini menandakan adanya dehidrasi dan hipokalemia ringan akibat muntah berulang yang memenuhi kriteria hiperemesis gravidarum derajat ringan sedang. Pasien mendapat terapi ondansetron 4 mg diminum setiap 8 jam. Ondansetron bekerja memblokir reseptor serotin yang memicu mual, dan penggunaannya pada trimester pertama kehamilan telah terbukti aman secara klinis. Selain itu, diberikan pyridoxine vitamin B6 25 mg 3 kali sehari sebagai terapi lini pertama NPP yang direkomendasikan secara luas dalam pedoman internasional. Untuk mengatasi dehidrasi, pasien mendapat cairan infus silinder laktat 1.500 ml per 24 jam dan koleksi kalium klorida KCl 20 mEq melalui infus. Edukasi juga diberikan agar pasien makan dalam porsi kecil namun sering serta menghindari makanan berbau dan menyengat. Yang kedua ada CPPT SOAP. Yang pertama ada subjek wanita 28 tahun, hamil 10 minggu, mual muntah 3-5 kali sehari sama 5 hari, lemas, tidak nafsu makan, sulit minum. Untuk objektifnya, jadinya 100 per 70 mmHg, nadi 96 kali per menit, tunggur kulit menurun, mukosa kering. H plus 3,0 mEq per L, Na 133 mEq per L, keton rutin plus 2. Asesmen hiperemesis gravidarum derajat ringan sedang dengan dehidrasi dan hipokalemia pada G1-POAO hamil 10 minggu. Plan yang pertama ada ondansetron 4 mg per 8 jam. Pyridoxine 25 mg 3 kali sehari. Ada ringer laktat 1.500 ml per 24 jam. KCl 20 mEq. Yang terakhir ada edukasi, makan kecil sering, hindari pemicu mual. Yang ketiga ada DRP. Klasifikasi DRP, di sini ada indikasi tidak tertangani. Pasien mengalami mual muntah selama 5 hari tanpa mendapat terapi apapun. Keterlambatan penanganan dapat memperburuk dehidrasi dan berdampak negatif pada kondisi janin. Efek samping potensial ondansetron. Ondansetron dapat memperpanjang interval Q-tip jantung, terutama bila kalium rendah. Pada pasien ini, K+ hanya 3,0 mEq per L, sehingga risiko aritmia meningkat. Koreksi hipokalemia harus dilakukan bersamaan dengan pemberian ondansetron. Selanjutnya ada perlunya pemantauan cairan dan elektrolit. Pasien mengalami dehidrasi dengan keton rutin positif dan hipokalemia. Terapi cairan IV dan kadar elektrolit perlu dipantau setiap 12 sampai 24 jam untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Potensi interaksi obat: tidak ada interaksi bermakna antara ondansetron dan pyridoxine, namun pemberian KCl IV yang terlalu cepat berisiko menyebabkan hiperkalemia dan gangguan irama jantung. Kecepatan infus harus dikontrol dan dipantau ketat. Yang keempat ada EBM. Yang pertama ada AX. Apakah kombinasi ondansetron dan pyridoxine lebih efektif mengatasi mual muntah pada ibu hamil trimester pertama dibandingkan pyridoxine saja? Yang dua ada AXPUR. Pencarian bukti dilakukan di PubMed dengan kata kunci ondansetron nurse promoting pregnancy, pyridoxine NPP first line, dan hyperemesis gravidarum management diperoleh RCT, meta-analisis, dan tinjauan sistematis dipublikasikan antara 2020 sampai 2023. Selanjutnya ada PACE Korean et al. 2018 menyatakan pyridoxine sebagai terapi lini pertama yang aman dan efektif untuk
NVP. Ada CAO 2022 mengkonfirmasi bahwa ondansetron aman digunakan pada trimester pertama dan efektif bila pyridoxine saja tidak cukup. MC Perlin et al. 2020 merekomendasikan terapi bertahap dimulai dari pyridoxine lalu ditambahkan antiemetik jika diperlukan. Ada play berdasarkan bukti tersebut, terapi kombinasi ondansetron 4 mg per 8 jam dan pyridoxine 25 mg 3 kali sehari diterapkan pada pasien. Koreksi cairan dan elektrolit diberikan bersamaan. Evaluasi klinis dijadwalkan setiap hari selama 5-7 hari perawatan. Yang terakhir ada ESES, hari ketiga frekuensi muntah berkurang menjadi 1-2 kali sehari. Pasien mulai toleran makanan lunak, K plus naik ke 3,5 mg per L. Hari ketujuh pasien tidak muntah, dapat makan normal, dan diizinkan pulang dengan terapi oral lanjutan. Luaran ini sesuai target terapi yang diharapkan. Untuk kesimpulannya, pasien wanita hamil 10 minggu didiagnosa hiperemesis gravidarum derajat ringan sedang berdasarkan gejala mual muntah persisten yang disertai dehidrasi dan hipokalemia. Kondisi ini memerlukan penanganan segera agar tidak berkembang menjadi lebih berat dan membahayakan ibu maupun janin. Terapi kombinasi ondansetron dan pyridoxine terbukti efektif dan aman berdasarkan bukti ilmiah terkini. Koreksi cairan dengan ringer laktat dan PCL-IV berhasil memperbaiki status dehidrasi dan elektrolit dalam 3-7 hari. Pemantauan elektrolit penting dilakukan mengingat risiko perpanjangan interval QT dari ondansetron pada kondisi hipokalemia. Secara keseluruhan, pendekatan berbasis EBM yang menggabungkan antiemetik, dehidrasi, dan edukasi pasien memberikan hasil yang optimal. Pasien berhasil pulih dan dapat melanjutkan perawatan secara rawat jalan. Sekian presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Vera, boleh share PDF-nya nggak? Iya, Ibu, sebentar. Ya. Baru nggak ada ini.
Oke. Di sini kasusnya sama kayak Arin, di combine juga atau di satu artikel? Eh, digabungin artikel-artikel yang lain, Ibu. Hmm. Wanita hamil 10 minggu. Hmm. 10 minggu. Fisik medis. Oke. Jadi gini, sama kayak Arin tadi, kalau dikombinasi, takutnya reaksinya itu oh, berlebihan gitu ya. Kayak tadi kan mual muntah karena azitromisin, kemudian Arin sarankan ondansetron dan domperidon. Padahal ternyata azitromisin tuh nggak boleh kombinasi dengan domperidon gitu ya. Jadi kalau mau saran asesmen untuk planningnya, asesmen untuk planningnya itu berarti harus kembali lagi lihat textbooknya. Jadi untuk mual muntah yang gimana yang harus digunakan kelompok 5HT gitu ya, kayak ondansetron dan kawan-kawan. Kan dia itu kalau di mual muntah itu ada dua aja eh, kelompok pengobatannya. Apakah mual muntah karena diinduksi oleh obat ataukah karena kondisi-kondisi dari pasien. Banyak ya. Nah, terutama penggunaan ondansetron kalau kalian baca di textbooknya itu untuk mual muntah hebat karena kemoterapi. Ya, jadi itu ibaratnya itu peraturannya itu loh, peraturannya itu yang pertama sehingga kalau mau membuat kasus pun nyomot dari berbagai artikel seharusnya juga memperhatikan aturan yang tadi, ya, gitu. Sebenarnya bisa juga ini kalau kamu mau cepatnya ini dari case kamu cekkan secara generate karena dia itu kan nanti udah kumpulkan artikel-artikel sejenis gitu, ya. Kemudian, berarti ini kalau di sini sarannya apa? Saya nggak ini lagi. Saya mau lihat CPPT-nya. Hmm. Wow, banyak ya. Bayangkan nih, ibu hamil. Berarti ini dirawat nih pasiennya ya? Iya, Ibu. Iya ya? Iya, Ibu. Soalnya ada ini, PCL, ada RL-nya. Dirawat. Ya, ya, ada kejadian kemarin tuh. Oke. Karena dia muntahnya 3 sampai 5 kali selama 5 hari. Lemas, tidak nafsu makan, sulit minum. Mm-mm. Jadi cuma endosentral aja ya. Ini kasusnya nggak pakai antibiotika ini karena kondisi dia ya kan. Ya, oke, lanjut bawah lagi Sarah. Apa yang deteksi dari kondisi pasien ini? Tak tertangani dari apanya? Sarah, itu untreated indication-nya tuh dari mana? Sebentar, Ibu. Gini loh bilangnya indikasi tak tertanganin itu kalau dia sudah berkunjung ke klinik atau ke rumah sakit tadi. Klaimnya gitu. Misalnya, coba cek lagi ke atas kasusnya. Coba lihat yang
Itu kan kamu klaim itu kan dari sini. Nih, seorang wanita, dia mual muntah karena kehamilan, sulit makan, memiliki riwayat, kemudian pemirsa fisik. Nah, di sini tidak ada ditulis dia tuh kok pasien belum dapat. Nah, pasien belum mendapat penanganan medis apapun. Lah, kok bisa klaim kayak gitu? Gitu ya. Biasanya kan kalau ibu hamil ini loh, kita membuat kasus tuh juga harus memperhatikan kondisi. Jadi jangan buat kasusnya tuh mengada-ada gitu. Kalau dia memang dari rumah, ya siapa yang nanganin? Dia kan memang belum melakukan pemeriksaan. Jadi nggak bisa itu dibilang tidak treated, tidak condition untreated gitu. Kecuali kalau gini loh, maksudnya ada keluhan nggak diobatin itu, dia mual muntah, kemudian terus karena kondisinya ini dia pergi ke klinik, dibawa dikasih pulang ondansetron, tapi ternyata selain itu juga ada tekanan darahnya, ada turgor kulitnya gitu ya. Nah, itu masih berlangsung gitu loh, masih berlangsung atau terjadi nyerinya, meningkatan nyeri gitu, atau ada kondisi pencernaan yang tidak enak. Itu loh. Nah, sedangkan dengan kondisinya seperti itu, obatnya cuman ada ondansetron, kan nggak cover. Nah, itu maksudnya yang kondisi ada keluhan, nggak dikasih penanganan. Ya, jadi tapi kalau kayak gini, kan memang dia hanya selama 5 hari belum ke klinik. Kalau dia udah klinik, baru dikasih penanganan. Atau kalau ibu hamil biasanya memang eh, minggu-minggu kayak gini nih memang dikasih obat mual muntah kan memang dikasih biasanya. Nah, seharusnya kalau mau buat itu berarti di awal nih di paragraf 1 itu saya nyatakan bahwa untuk kondisi mual muntahnya dia dikasih apa. Namun ternyata tetap gitu baru keluhan-keluhan lain yang juga muncul itu bisa termasuk keluhan yang tidak ditanganin. Berarti harus 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 aware. Misalnya nih orang pergi ke klinik, dianya batuk, rupanya pusing, rupanya demam juga. Nah, kemudian dikasihlah obat batuk, di obat eh, demam. Namun pusingnya ternyata enggak turun. Bisa jadi curiga nih pusingnya bukan karena demam tadi atau inflamasi. Bisa jadi karena tekanan darah gitu loh. Kalau ada data tekanan darahnya juga. Nah, itu maksudnya. Ya, oke. Mesin terapi Anderson. Nah, oke. Secara luasan. Ini yang masuk rumah sakitnya yang mana? Yang dibawa ke kliniknya paragraf mana? 3 ya? Ketiga ya? Ketiga, Ibu. Ketiga ya? Nah, harusnya data objektif ini dapatnya memang dari pergi ke klinik atau UGD biasanya kalau kayak gini. Kalau parah-parah kan dia pergi ke UGD pertama kali. Ya kan? Kemudian kalau dirawat ya berarti lewat dari UGD. Atau kalau dari poli biasanya ke UGD, poli keperawatan itu harus kriterianya harus ada lagi gitu pemeriksaan labnya kan untuk bisa masuk ke perawatan. Saya mendapat terapi, kemudian nah itu coba coba lihat di RP tadi, di RP tadi. Jadi yang pertama mungkin harus dipastikan kembali atau kalau mau tetap dipakai, perbaiki case-nya. Efek samping potensial ondansetron. Nah, ini ya. Ondansetron jauh ada efek samping. Cuman kamu juga harus lihat dengan kondisi tadi. Ondansetron untuk kehamilan 10 minggu. Kalau mau cari eh kalau kayak gini kan potensial berarti ini artinya berarti bisa terjadi bisa tidak. Hmm, banyak kan buktinya. Kemudian perlu pemantauan. Nah, ini maksudnya apa ini? Perlunya pemantauan cairan dan elektrolit.
Nah, karena combine tadi nih, karena combine tadi. Takutnya yang kondisi combine ini kondisi parah ini. Orang hamil, periksa elektrolit. Wah, berarti ini yang hebat banget mal muntahnya ini. Gitu loh, maksudnya berbahayanya kalau combine. Harus lihat asasnya lagi. Bukan nggak boleh-boleh. Kadang kan memang case itu nggak lengkap. Case itu kadang nggak lengkap. Nah, biasanya kalau mau kita mau lihat point of view oh, indikasi tidak diobati, kita tambah aja sendiri gitu. Jangan ambil kasus lain karena takut kasus lain itu dia emang point of view-nya lain gitu. Sehingga ketika mau dimasukkan ke kasus yang di atas tadi didapat, jadinya agak nggak nyambung gitu. Kemudian interaksi obat, oh iya kemungkinan ya interaksi obat udah mesti, cuman apa nih solusinya? Gitu. Oke, EBM, coba lihat EBM. Iya, jawabannya first line memang. Oke. Tiga. Cuman ini aja ya, bagian ketiganya sama ya kayak Arin tadi ya. Price, nilai. Dia berarti level apa gitu. Artikel yang menjawab dari dua tadi itu levelnya apa? Satu, dua, tiga, nah, gitu. Oke, naik ke empat lagi. Sera. Hmm, jadi di simpulan tadi kan nampaknya sederhana tadi, tapi kondisi objektifnya itu parah kayaknya. Padahal pengobatannya itu sederhana aja. Rondan tambah RL gitu. Oke. Hari ketiga oh ya hasilnya. Jadi mungkin yang perlu dirapikan dari 3, 4, 5 kalau di IBM, kalau di ERP itu cek kembali apa yang mau dipakai. Kalau mau tetap memunculkan itu berarti kasusnya yang direvisi. Atau kalau mau melihat kasus, tabel DRP-nya yang dilengkapi. Kemudian CPPT tadi ya, ini agak lebih sedikit ini penulisan parafrasenya agak lebih sedikit dibanding Arin tadi. Jadi nggak usah bukan copy paste dari kalimat kasus ke dalam kolom-kolom itu ya, disingkat aja, bisa disingkat. Oke, ini Sarah agak lebih lengkap karena Sarah pakai kesimpulan. Yang lain juga gitu ya, pakai kesimpulan ya. Oke. Nah, sebelumnya untuk Arin sama Sarah ada pertanyaan? Ini udah mulai baik. Saya harap yang lain juga belajar dari case-nya Arin dan Sera. Teman saya kemarin kan minta bikinkan video prosesnya ya, tapi nggak nampak ambil jurnalnya dari mana, jurnal apa aja yang kepake gitu nggak dimasukin ya. Makanya bingung tadi Arin mencari jurnal yang mana. Saya berharap tadi di sini ada tabnya gitu, ada tabnya jurnal. Misalnya di download gitu atau cuman citasi ada gitu. Jadi tahu bahwa oh nyarinya di sini jurnal ini yang masuk gitu. Oke, Ibu mau itu aja bertanya mungkin boleh? tambahan saya. Ibu mau nanya. Ya, Ibu berarti yang buat jurnal itu ditampilinnya tuh setelah selesai kami jelasin semuanya atau setiap ada citasinya baru kami timbulin jurnalnya gitu, Bu? maksudnya yang stepnya. Iya. Kan saya mintanya video proses. Iya enggak? Oh, proses Saya kan dari saya kan pengambilan mintanya sampel. video proses kan saya sarankan kemarin jadi memang sudah di ibaratnya ini kan jurnal banyak nih memang udah dibuka citakan prosesnya karena kalau diajak pula membuka Google Scholar atau dibuka PubMed ataukah Scopus ataupun Elsevier kelamaan kan loadingnya jadi tolong dibukakan yang kalian pilih aja artikelnya. Baik, Ibu. Paham, Ibu.
Ya kan? Heeh. Makanya saya tunggu tadi mana tab yang dibuka, ambilnya di mana gitu. Oke lah. Sarah masih ada? Ini teh 3 orang, satu lagi siapa? Najwa, Ibu. Oh, Najwa. Najwa ngapain? Maaf Ibu punya bisa di record Ibu. Maksud? Error. Gimana, Nat? Punya kami tidak bisa di record Ibu. Kami udah record itu kan. Heeh. Bikin ini cuman tidak kesimpan Ibu. Oh, Tidak gitu. bisa kayaknya Interrupt Ibu. ya. Interrupt ya. Itunya Zoom-nya Hmm, ya. iya Ibu. Oke, baiklah. Mungkin nanti. Jadi memang tiga-tiga ya. Berarti numpang di besok ya, Najwa ya. Ya, Ibu. Numpang di besok gitu di pertemuan yang ketujuh. Oke, mungkin itu yang dapat kita bahas mengenai mual muntah. Ada pertanyaan mengenai mual muntah? Jadi UTS-nya memang saya ada masukkan ABM, DRP, kasus gitu. Tapi tetap basic mual muntahnya itu dikuasai. Basic. Apa yang pertama kemarin tadi? Tuka ya, tuka, Lupa, mual Ibu. muntah. Besok apa yang ketujuh? Diare. Diare ya? Ah ya, berarti suka mual muntah diare 3 ya gitu, sama yang 4 kacamata tadi yang sebelumnya 3 atau 4 gitu ya. Sip, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita sudahi. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi 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 wabarakatuh. wabarakatuh. Ya.